barangkali juga akan hal-hal seperti itu, sehingga dengan melalui pertemuan ini semua menjadi clear ya. Untuk barangkali mempercepat atau mengefisiensikan kegiatan, kami awali. Siap, Bangga. Ini bertepatan yang hari Jumat, tempat ini berbicara bertepatan yang hari Jumat. Saya meminta kerelaan dan keikhlasan dari saudara sekalian untuk membacakan doa bagi Al-Fatihah. Semoga Al-Fatihah diterima ibadah saya. Amin. Susan ilahi Intan Nurmesari binti Sari. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya. Boleh kabulkan di sini. Nah, kami menyampaikan bahwa itu adalah benar karyawan kami dan terjadi di PT Changsin Indonesia. Dan terkait kronologi secara detail, rekan saya Bu Ida akan menjelaskan. Terima kasih. Semoga keberkahan dan keselamatan untuk kita semua. Salam kenal, saya Ida Nurhida dari Changsin Indonesia. Saya sedikit jelasin tentang kronologi ya Pak. Kita Ibu Kintan atau Teteh Kintan Junia Sari adalah benar karyawan PT Changsin Indonesia. Join date-nya di 2019. Kejadian di tanggal 12 April 2025 itu di Sabtu jam 8:54. Beliau ditempatkan di Plan D, line 28. Mesin waktu kejadian adalah mesin Thomson Press Booster. Kemudian kronologinya adalah beliau merupakan operator dari mesin Thomson Press Booster. Tangan kirinya, jadi ada jari manis, jari tengah, dan jari telunjuk. Ini terjepit oleh mesin Thomson saat mengambil material ketika proses produksi. Nah ini jam 8:52 beliau langsung dievakuasi ke klinik perusahaan untuk tindakan emergensi. Jadi kita ada klinik di dalam Changsin, ala Dr. Erika, OH dokter, dan juga tim perawat di sana. Ini dilakukan perawatan awal, kemudian jam 9:15, jadi kita biasanya bikin penuntutan, itu kita korban rujuk ke rumah sakit Fikri, karena kita juga memang melakukan hospital assessment ya, hospital assessment biasanya dengan fasilitas rumah sakit, kemudian yang pastinya adalah tergabung dalam BPJS Ketenagakerjaan, karena ini masuk ke trauma center juga. Sekitar 8 km dari pabrik, jadi radiusnya paling dekat dari Changsin saat ini, menggunakan ambulan dari klinik PT Changsin Indonesia. Beliau juga karena kita semua karyawan tetap ya, jadi seperti fasiliti untuk BPJS Tenaga Kerja, BPJS Kesehatan itu wajib diterapkan. Jadi beliau semuanya memang diterapkan dengan paket fasilitas BPJS TK dan Kesehatan. Kita tanggal 12 sampai dengan sore proses di rumah sakit melalui online sih. Dapat kabar sekitar jam setengah 7 lagi dok, setengah 8 bahwa korban meninggal dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua Komisi Anggota Dewan yang kami hormati dan Pak Anggota, Bapak Ibu semuanya, para tamu undangan, izin saya menjelaskan kronologis pasien atas Nyonya Kintan yang datang pada 12 April 2025, datang ke UGD sekitar pukul 9:55 tadi itu, sampai pasien sampai UGD dengan keluhan nyeri pada luka di jari tengah, jari telunjuk dan jari manis. Di UGD itu tim kami memeriksakan oleh dokter perawat dan tim triase, juga tim perawat dan dokter jaga. Selanjutnya secara lokalis jari telunjuk itu ada luka tidak teratur dengan bentuk luka yang di jari tengah juga ada bone expose dan kulit yang gelap. Lalu dilakukan atas pemeriksaan itu dilakukan pemeriksaan penunjang, yaitu ronsen di tulang jari yang luka tersebut,
dan juga ronsen untuk dada, ditambah lagi untuk pemeriksaan. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter jaga kami, lalu mengkonsulkan ke dokter anestesi kami, ke dokter ortopedi kami, dan segera untuk dilakukan tindakan. Atas dasar waktu terakhir makan pasien ini jam sekitar pukul 10, terakhir makan jam 10, maka dokter ortopedi kami menjadwalkan operasi pukul 16.00. Untuk selanjutnya pasien dilakukan observasi, dilakukan pemasangan infus, dimasukkan obat antibiotik karena luka yang terbuka ini untuk mencegah infeksi dan menyelamatkan jaringan yang masih utuh, dan juga ditambahkan obat untuk anti nyeri di dalam suntikan melalui cairan infus. Selanjutnya selama observasi hingga pasien pukul 14.30, pasien itu digeser dari UGD, dari ruang observasi UGD menuju ruang penerimaan kamar operasi. Di situ ada operan antara perawat kami, perawat UGD dengan perawat kamar operasi. Di situ untuk menentukan yang paling tidak identifikasi, yang kedua izin tindakan, dan juga izin anestesi. Di mana sebelumnya saat pasien datang itu juga sudah melakukan general concern yang ditandatangani oleh suami dari pasien tersebut. Selama persiapan di ruang penerimaan kamar operasi itu, kami juga menyiapkan kamar operasi dan dalam waktu sekitar 1,5 jam atau sekitar pukul 16.00, pasien dari ruang penerimaan itu dipindahkan ke dalam kamar operasi kami. Di dalam kamar operasi, pukul 16.00, dokter anestesi kami mulai menginduksi obat bius secara total karena di depan tadi sudah ditandatangani untuk surat izin anestesi yang dijelaskan untuk dilakukan pemeriksaan secara total. Operasi berlangsung selesai sekitar pukul 16.20 dengan alhamdulillah hasil yang cukup baik dan dapat menyelamatkan tadi potensi luka yang awalnya kami duga adalah yang menyelamatkan untuk tidak terjadi amputatum pada jari tersebut, tapi bisa diselamatkan, disambung kembali dengan merapikan tulang, merapikan kulit dan otot-otot yang dijahit dengan rapi. Sekitar pukul 16.50 pasien dibangun, di 16.20 itu pasien dibangunkan dan 16.50 pasien dipindahkan ke ruang pemulihan atau ruang recovery room. Di ruang recovery room itu dikontrol oleh tim perawat kami yang di ruang recovery room dalam keadaan pasien yang masih di bawah pengaruh obat bius total tersebut. Pasien mengeluhkan mual dan akhirnya muntah. Ketika muntah, tim kami langsung memanggil dokter anestesi yang standby di dalam kamar operasi itu. Dokter anestesi kami memutuskan untuk dibawa kembali ke ruang operasi karena di dalam ruang operasi itu ada alat yang cukup mampu untuk menangani kasus muntahan itu yang diduga material muntahannya dari saluran cerna itu bisa melompat ke saluran pernapasannya. Dan dokter anestesi kami memutuskan untuk memasang selang intubasi dan juga mensuction atau menghisap material muntahan yang dari saluran cerna yang ada di saluran pernapasan tersebut. Dari kondisi tersebut, penurunan yang awalnya pasien selesai operasi tadi itu memang sudah kami lakukan tindakan-tindakan preventif atas dasar risiko atau efek samping dari penggunaan obat bius yang dilakukan bius total atau general anestesi itu. Anti muntah juga sudah dimasukkan, namun memang pasien ini tetap timbul atas risiko dan efek samping penggunaan obat tersebut. Setelah dilakukan intubasi tadi, maka dokter anestesi kami memutuskan untuk melanjutkan perawatannya di ruang ditugaskan dan juga kronologis serta koordinasi bentuk-bentuk koordinasi kami yang sudah dilakukan. Ini SIP tim, surat izin praktek dari dokter anestesi, dokter bedah, perawat anestesi, perawat kamar operasi, perawat ICU. Ini merupakan SK dari tim mutu. Di rumah sakit kami memang sudah terbentuk tim mutu layanan yang termasuk di dalamnya tupoksinya adalah melakukan audit medis internal atas kejadian atau untuk menjaga mutu pelayanan dan safety pasien.
Dan ini proses undangan dan proses untuk audit internal medisnya ini cukup sampai di sini. Kronologis apa yang dijalankan oleh tim UGD dan apa yang dijalankan tim unit bedah sentral dan apa yang dijalankan oleh intensive care unit kami. Seperti ini Pak Dewan, Pak Didin yang kami sampaikan. Izin melanjutkan, tadi pasien sudah masuk kamar operasi atas status lokalis jari 1, jari telunjuk dengan luka terbuka, kulit hilang dan sebagian jaringan lunak juga hilang dan tidak teratur serta perdarahan aktif, serta jari ketiga atau jari tengah adanya bone expose atau ada putus sebagian dari bagian kuku di bawah dan bawahnya juga untuk kulit dan dagingnya, dan jari keempat atau jari manis kanan kiri juga ada luka di tidak teratur dasar tulang juga dan bentuk lukanya kulitnya juga hilang serta perdarahan aktif, maka diputuskan untuk diambil tindakan anestesi, general anestesi atau bius umum. Nanti mungkin untuk penjelasan kenapa dipilih untuk dilakukan general anestesi bisa dijelaskan oleh dokter anestesi kami dan Perhimpunan Dokter Anestesi Indonesia Jawa Barat. Selanjutnya pasien tadi sudah selesai tindakan operasi itu, saat dibangunkan obat-obatan preventif yang meminimalisir efek samping obat bius tersebut seperti obat anti mual, obat anti muntah itu diberikan di kamar operasi, dan 16.50 pasien dipindahkan ke ruang pemulihan atau ruang recovery room. Di ruang recovery room itulah pasien bangun tapi masih dalam kondisi di bawah pengaruh obat atau kesadaran yang belum penuh, yaitu dengan kita menilai dengan ada skor yang untuk menilai kesadaran tersebut. Atas dasar itu, karena muntah itu, tim kami yang bertugas di ruang pemulihan itu, ruang recovery room, melaporkan kembali ke dokter anestesi, dan anestesi memutuskan untuk dikembalikan pasien tersebut di ruang operasi karena ada penurunan kondisi di situ, tensinya turun dan juga ada desaturasi. Desaturasi ini saturasi kadar oksigen di dalam tubuh itu turun karena ada kemungkinan material muntahan tadi itu yang dari saluran cerna bisa menutup jalan napas si pasien tersebut. Di kamar operasi, dokter anestesi kami memutuskan untuk pasang selang yang langsung ke pernapasan atau intubasi tindakannya, dan dilakukan penghisapan atau di suction untuk di selang tersebut memang didapat ada material muntahan. Kondisi pasien saat itu di ruang operasi tersebut sudah pulih sekitar pukul, dan dokter anestesi kami memutuskan untuk melanjutkan perawatan pasien tersebut ke ruang ICU. Sekitar pukul 17.10 pasien dipindahkan ke ruang ICU dan dilakukan operan antara perawat unit bedah sentral kami dengan perawat ICU. Selama perawatan di 17:23 di halaman berikutnya, ya ini laporan ICU. Di bawah lagi berarti. Next lagi. Ini UBS itu adalah unit bedah sentral. Ya. Di bawah lagi. Ya, kronologis kami sudah sampai di bawahnya. Oke. Ya, sampai di sini pukul 17.23 pasien kembali mengalami penurunan hemodinamika dengan tensinya yang cukup rendah 96/53, nadinya juga turun. Ini juga pasien sudah terbackup oleh mesin ventilator kami. Next, dengan diagnosis aspirasi respiratorik, yaitu terbentuknya jalan saluran napas oleh benda lainnya, yaitu dari material muntahan.
pada pukul 17.49 karena kondisi pasien yang menurun, adanya henti nafas dan henti jantung, pasien dilakukan resusitasi jantung dan paru sebanyak 5 siklus dengan obat-obatan yang sudah sesuai standar prosedur operasional. Dan dilakukan EKG, maka dengan hasil EKG asistol atau pada pukul 18.31 dokter anestesi kami yang standby di ruang ICU tersebut mendampingi tim juga menyatakan meninggal pasien dengan gagal napas dan aspirasi respiratorik. Mungkin akan dilanjutkan, kami melakukan analisis juga. Kami akan mohon kesediaan Dr. Panji untuk menjelaskan kembali root cause analisisnya, mengapa pasien ini dilakukan tindakan bius total dan mengapa dilakukan operasi dengan segera saat itu juga. Silakan Dr. Panji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba jelaskan untuk kenapa anestesi umum digunakan pada pasien ini. Jadi yang pertama, secara umum anestesi itu terbagi menjadi 3 cara, gitu ya, anestesi umum, yaitu total yang biasa disebut dengan total, lalu ada regional, jadi setengah badan. Setengah badan itu posisinya dari perut ke bawah. Yang terakhir adalah lokal, dengan lokal, gitu. Jadi hanya di sepanjang lukanya saja. Nah, tentu masing-masing teknik itu ada keunggulan dan kekurangan. Nah, dalam pasien ini kita pastikan pertama adalah posisi dulu. Karena posisinya di tangan, maka satu sudah gugur. Tidak mungkin kita melakukan anestesi dengan menggunakan yang setengah badan, gitu. Jadi tinggal 2, tinggal lokal atau umum. Nah, yang kedua kita lihat tingkat keparahan. Tingkat keparahannya ini dan rencana tindakan. Kapan dia mulai apa tindakan yang akan dilakukan dan berapa lama kira-kira, dan tingkat kesulitannya, karena nanti berhubungan dengan operator itu akan melakukan apa gitu tindakannya, gitu. Itu berhubungan dengan diagnosa, karena diagnosanya itu ada crash injury, yang mana crash injury itu merupakan ya cukup parah, gitu ya, cukup parah. Kalau kita menilai bahwa ini tidak mungkin bisa dilakukan dengan lokal anestesi dengan pertimbangan yang pertama, lokasi itu ada di 3 tempat. Yang kedua, itu lama operasinya juga masih bisa berkembang tergantung penilaian di dalam operasi, karena ya kita tidak bisa menilai kedalaman tulang yang rusak sebelum kita bius dulu, gitu. Karena kan sakit, gitu ya, sakit kalau misalnya udah di ekspos itu pasti akan sakit, maka kita bisa. Jadi untuk persiapannya itu kurang lebih perkiraan awal itu bisa sampai 1 sampai 1,5 jam sampai 2, bahkan bisa jadi 2 jam kalau ternyata tingkat keparahannya tinggi. Namun kemudian sedangkan untuk lokal itu kita hanya bisa durasi obat itu 30 menit, antara 20 sampai 40 menit, kebanyakan 30 menit itu udah mulai terasa nyeri untuk lokal. Itulah sebabnya kenapa kita putuskan untuk di anestesi umum. Nah, yang kedua, ketika anestesi umum terjadi, tentu semua tindakan medis itu ada yang namanya resiko. Nah, resiko itu mulai dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Nah, untuk anestesi, khusus untuk anestesi, tindakan medis resiko yang paling berat itu terbagi menjadi setidaknya ada 2 yang paling berat, itu ada kelainan jantung atau di paru, gitu. Nah, tindakan resiko medis itu. Nah, yang pertama kalau dari jantung itu misalnya dia memang ada riwayat penyakit jantung, itu tentu akan memperberat. Yang kedua juga ada kelainan di jantung bawaan ataupun memang sudah didapat setelah dia hidup, gitu. Yang kedua itu yang paling berat itu adalah di paru. Karena di paru itu, karena ketika kita dibius, maka fungsi paru dan fungsi saluran pernapasan itu akan dikurangi. Khusus untuk bernapas itu akan berkurang, bahkan bisa di beberapa kasus kita hentikan, sengaja dihentikan untuk dipindahkan ke mesin. Karena
karena itulah makanya paru itu penting sekali gitu untuk pembiusan gitu. Dan tentu saja paru-paru itu juga penting untuk kehidupan, karena itu untuk hidup itu butuh oksigen gitu. Nah, dalam pada anestesi umum ini salah satu hal yang paling dikhawatirkan oleh anestesi dimanapun itu adalah terjadinya loncatan dari material dari lambung menuju ke paru-paru. Karena secara normal manusia itu akan menutup, ada klepnya. Ketika kita menelan, maka saluran pernapasan akan tertutup. Nah, ketika kita menghirup udara, maka saluran makan yang akan tertutup. Jadi klep ini akan bekerja secara otomatis ketika normal itu terjadi. Makanya salah satu cara manusia untuk menghindari terjadinya material yang masuk ke dalam paru-paru itu salah satunya dengan cara batuk, mungkin bisa itu dengan cara dengan cara batuk sih yang paling jelas. Jadi itu untuk usaha manusia untuk mengeluarkan material yang mencoba masuk ke area paru-paru gitu. Namun itu semua harus diberhentikan ketika dilakukan anestesi umum. Nah, itulah kenapa setiap anestesi umum itu pasti beresiko terjadinya aspirasi. Namun demikian, angka kejadian ini kan tidak besar sebetulnya, karena ini berhubungan dengan hipersensitivitas setiap orang. Yang namanya orang itu kan beda-beda ya. Ada yang memang yang sederhananya mungkin ada yang orang alergi obat yang keras, ada juga alergi justru obat yang warung gitu. Nah, begitulah tubuh manusia gitu. Jadi setiap manusia itu berbeda-beda. Namun demikian, tetap ada kejadian itu, dan itu sampai sekarang pun tetap menjadi momok yang paling menakutkan untuk semua dokter anestesi terutama ya, karena yang melakukan anestesi itu ya tentunya dokter anestesi gitu. Kurang lebih seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah diperbolehkan dari pihak keluarga untuk menampilkan luka dari pasien Nyonya Kintan? Boleh. Boleh. Baik. Ya, keluarga yang berhak. Foto. Untuk bukti foto ada semua ya, dari pihak keluarga ada. Mohon izin kami. Bentar, dari rumah sakit sudah cukup Pak penjelasannya? Karena ini dasar kami untuk mau menampilkan. Oke, silakan Pak ke pihak keluarga. Iya. Meminta izin. Yang menampilkannya Bapak ya? Ada. Boleh. Ya, Bapak. Terima kasih Bapak. Jadi karena suatu lokalis ya atau bentuk luka yang cukup parah, inilah yang menjadi dasar kami menentukan tindakan teknik anestesi biusnya secara umum. Karena tidak mungkin dengan luka yang cukup parah hanya dilakukan suntik lokal atau bius lokal sesuai tadi penjelasan dari dokter anestesi kami. Jari satu atau jari dua, jari telunjuk tangan kiri pasien mengalami luka dengan tidak beraturan, ada kulit yang hilang dan jaringan otot yang hilang. Sedangkan jari tiga atau jari tengah kanan kiri pasien ada sebagian kuku yang terputus dan hilang, dan jari keempat atau jari manis juga ini ada luka yang tidak teratur. Ada di gambar berikutnya juga dari bagian punggung. Ini kan telapak tangan. Gambar selanjutnya adalah dari bagian punggung tangan. Ya, punggung tangannya. Ya. Dan ini bagian setelah operasinya kami perbaiki jaringan-jaringan yang masih segar, karena aliran darah tersebut menandakan kalau jaringan tersebut masih segar dan masih bisa diselamatkan, sehingga tidak perlu tindakan untuk mengamputasi bagian jari yang sudah luka dengan tidak beraturan tersebut. Ya, ini hasil dari bagian. Ya, maka itu atas dasar inilah teknik general anestesi yang diputuskan untuk melakukan tindakan operasi. Jadi bukan luka robek yang sedikit, tapi melainkan luka robek yang tidak beraturan. Mungkin ada tambahan lagi dari rumah sakit sudah menjelaskan
menjelaskan kronologinya versi masing-masing. Mungkin lebih afdolnya untuk kronologi kami minta kepada keluarga untuk bisa menjelaskan, lebihnya nanti kita ada tambahan dari kuasa hukumnya. Nah, mungkin untuk kronologi bisa disampaikan, Pak. Bisa dijelaskan kronologi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Surendar, saya sebagai kakak dari almarhum Intan Juniasari. Kronologi yang saya dapat di rumah sakit, pertama adik saya masuk ke rumah sakit sampai dibawa pulangnya dari rumah sakit ke rumah. Dapat kabar dari adik saya itu pukul jam 9 lebih kalau adik saya kecelakaan kerja di PT Changsin. Karena posisi saya juga lagi posisi ada kerjaan. Waktu itu pas saya nanyain kondisi adik saya pas sudah ada di rumah sakit Fikri ya, saya langsung berangkat ke rumah sakit Fikri. Ketemu posisi adik saya itu di IGD dalam keadaan ya kondisi nggak ada apa-apa adik saya sehat walafiat, bicara juga normal, semuanya biasa keadaannya. Pas di IGD itu belum ada penanganan dari dokter. Pas sekitar jam 9.30 baru ada penanganan dari dokter, mungkin bukan dokter, perawat ya, di rumah sakit. Pas perban dibuka, saya lihat kondisi adik saya ya, kalau saya lihat luka itu emang yang nggak cukup terlalu parah sih menurut saya ya, karena 2 jari itu aja karena posisi kejepit ujung jari tengah sama jari manis. Setelah itu dari pihak rumah sakit mengganti perban dan diimpus ya, masih di IGD. Penanganannya sudah itu ada di rongsen juga, dari radiologi. Setelah di rongsen dipindahkan masih di IGD. Jam 10 itu hasil rongsen dikasihkan ke pihak kami keluarga. Cuman kami nggak tahu hasil rongsen apa penyebabnya atau apa. Itu hasil rongsenan itu nggak ada penjelasan dari rumah sakit sama sekali. Hanya dikasihkan ke saya itu hasil rongsen. Kita nggak tahu hasil rongsen itu apa. Nggak ada penjelasan. Bagi lukanya segimana parahnya gitu, kita nggak dapat penjelasan dari situ juga. Jam 10 ada pihak dari itu yang mau ngasih makan, yang mau ngasihkan makan, cuman dia kebingungan masalahnya ini pasien dioperasi apa enggak. Pas saya jam 10 kurang berapa ya, jam 10-an saya ngasih makan, adik saya minum air sama roti sepotong. Habis itu dokter suster kasih tahu, Pak, pasien kita mau sekarang dioperasi ya hari ini jam 3 gitu. Pas saya nanya, oh jam 3 operasinya? Iya, sekarang suruh puasa. Saya bilang, itu untuk dokternya udah ada belum di rumah sakit? Saya nanyain, dokter belum ada Pak, masih ada praktek tempat lain. Nah, hasil itu jam 11 dapat ruangan inap, dipindahkan lah ruangan inap. Waktu itu yang tanda tangan untuk persetujuan operasi pertama istri saya. Cuman istri saya nggak ada penjelasan dari perawat, dari dokter bahwa mau ditindak operasi, hanya disuruh tanda tangan. Ditunjukkan aja tanda tangannya di sini itu nggak ada penjelasan. Mau dioperasinya seperti apa, tindakannya seperti apa, pakai bius apa, kita nggak tahu, nggak dikasih tahu ya. Setelah itu jam 11 adik saya udah di ruangan inap. Posisi saya keluar dulu, istri saya pulang. Yang nungguin ada suaminya. Jam 3 kurang itu yang nungguin suaminya almarhum. Terus suaminya almarhum disuruh tanda tangan persetujuan rumah sakit operasi, diganti. Yang tadinya bekas istri saya yang pakai tanda tangan diganti sama suaminya. Suaminya pun nggak tahu sama sekali penjelasan mau dioperasi seperti apa, nggak dikasih tahu, nggak dijelasin bius apa, semuanya kita nggak tahu karena disuruh aja, Pak, tanda tangan di sini, nggak ada penjelasan. Kronologinya seperti apa? Jam 3 saya dikabarin, saya tanya ke adik saya juga masih normal. Neng, kapan mau dioperasi? Sekarang ini mau dioperasi. Nah, saya bergegas ke rumah sakit jam 3. Jam 3 saya di rumah sakit sama suaminya nunggu di luar operasi. Itu jam 5 sore saya pulang Pak.
Saya pulang dulu ke rumah, rencana emang mau ngejemput ibu saya. Karena pikiran saya waktu jam 5 itu belum ada penyelesaian operasi, belum ada informasi lah kalau operasi selesai. Kayak pikir mungkin lagi pemulihan ya, karena saya lihat bukan juga nggak terlalu parah. Sampai rumah saya jam 6.30, dapat kabar adik saya semua udah histeris lah, nangis. Katanya Kintan kritis, kondisinya udah kritis. Dapat kabar, saya langsung ke rumah sakit sekitar jam 6 kurang lah. Pas saya langsung ke ICU, saya lihat kondisi adik saya emang udah kondisinya parah, kritis. Terus yang saya sampai sekarang nggak hilang, yang saya kasih itu adik saya, kenapa kok kritis seperti ini? Sampai darah di hidung itu, di mulut keluar terus-terusan. Itu yang sampai sakit hati tapi nyesek. Kok bisa seperti ini? Gitu. Kenapa ini tindakan seperti ini? Karena saya lihat luka itu luka di luar, di tangan 2 jari. Luka di luar bukan luka dalam istilahnya ya. Mungkin jauh kalau luka dalam itu mungkin resiko besar. Ini kan luka di jari. Oh kenapa sampai segini? Ini apa penyebab kayak gini gitu? Masalahnya apa? Saya serius-seriusnya lihat adik saya kondisi kritis, darah terus-terusan keluar dari hidung. Ya saya pengen ngobrol sama dokter. Saya ngobrol sama dokter, dok ini kenapa kronologi sampai segini adik saya. Dijelasin yang tadi dokter itu jelasin. Saya bilang, adik saya gimana sebelum tindakan operasi kondisinya? Kata dokter kondisi semua adiknya sehat, nggak ada masalah apa-apa, semuanya normal, darah, jantung semua normal, karena kondisi bagus, sehat. Nah, terus saya bilang, itu saya tanya, itu bius itu kalau bius apa? Kata dokter semuanya bius umum. Saya khawatir di situ. Saya nanya, kok kenapa nggak pakai bius lokalnya sebelah? Ini kan lokalnya cuma di jari. Saya bilang gitu kan. Karena kalau nggak di bius umum, kita sulit bertindak operasi. Di situ. Kok terus kenapa bisa sampai begini? Jelaskan yang tadi dokter jelaskan masalah yang muntahan itu ya. Yang muntahan keluar atau masuk lagi. Keterangan dari dokter seperti itu. Terus saya nanya, itu untuk puasa, kan disuruh puasa jam 10 gimana untuk waktu puasa? Cukup Pak, udah cukup untuk puasa. Terus apa saja yang keluar muntah itu, air apa darah? Saya tanya. Itu yang keluar air sama cairan, sebagian sedikit ada makanan keluar. Karena masuk lagi ke dalam, masuk ke rongga paru-paru, kita juga udah berusaha sampai harus keluar, kita nggak tahu lah proses rumah sakit seperti apa. Hanya dapat keterangan itu seperti itu dokter. Ya sudahlah. Saya lihat kondisi adik saya udah napasnya udah nggak ada, gitu. Pas saya udah ngobrol selesai sama dokter, saya juga sampai ya nggak kuat lah nangis kondisi adik saya. Sampai darah itu di hidung tuh nggak berhenti keluar Pak. Pas pertama napas udah nggak ada, saya sampai bawa pulang di ambulan itu basah semua, saya megangin adik saya sampai darah itu basah dari hidung keluar. Sampai dibawa ke rumah, saya nggak tidur. Pas di rumah jam 9 dimandiin dulu Pak, karena kasihan lah dimandiin, dibersihin, terus ditaruh lagi di rumah, terus-terusan darah. Saya sampai pagi ngebersihin darah yang dikeluar dari hidung adik saya. Kok kenapa bisa seperti ini? Kalau saya kembali ke takdir Allah, ini mungkin udah jalan Allah, tapi kenapa caranya seperti ini? Itu loh. Saya pengen kejelasan yang jelas ke dokter itu. Apakah ada tindakan yang kesalahan tindakan atau apa, kita nggak tahu. Nggak ada kejelasan dari dokter. Setelah pulang aja saya di rumah sakit cuma dapat surat kematian sama rekam itu rongsenan, hanya selembar bukti kematian. Saya ke bagian kasir nanyain urusin untuk berkas-berkas, saya nggak dikasih tahu waktu mau pulang. 2 kali saya nyamperin ke kasir tapi nggak ada penjelasan. Walaupun emang ini biayanya dari PP Kesehatan, kok kenapa keluarga nggak dikasih tahu rincian? Itu kan semua ada rincian untuk pemutik berbayaran, obat-obatan, semua kita harus tahu. Walaupun ini semua dibayar oleh perusahaan, BPJS ya. Wajib itu keluarga, walaupun kita nggak bayar semuanya ya BPJS yang bayar. Dari kasih tahu Pak, saya pulang cuma bawa surat kematian dan surat rongsen. Itu pun yang nulis kematian itu bukan dokter atau siapa, ini keterangan. Dokter umum sama perawat yang nulisnya di situ. Ya. Saya ngejelasin apa adanya Pak, yang saya tahu di sana di rumah sakit kondisinya gimana. Adik saya pertama dibersihkan
Pas pagi dimandiin semua, sampai dikapanin, sampai dimakamin saya yang megang kepalanya, darah terus keluar Pak. Pas waktu dimakamkan Pak, situ saya hatinya sembuh. Kenapa gitu? Seperti ini jalannya gitu Pak. Seperti ada yang apa ya, mengganjal hati saya di rumah sakit. Kenapa sampai seperti ini? Saya pikir orang pun yang luka parah sampai di amputasi apa itu nggak sampai di bius total, di bius umum. Kenapa ini harus total? Karena luka yang di ujung Pak, yang saya lihat 2 jari ini doang di ujung. Kenapa harus tindakan total, umum istilahnya biusnya? Ya mungkin seperti itu Pak, yang saya dapat dari rumah sakit. Karena dari pertama saya ke rumah sakit sampai menguburan Pak, ya saya yang ngurusin Pak. Ini seperti itu ya gambarannya. Terima kasih Pak. Baik, Pak Suhindar, sebelum Pak Suhindar kan waktu itu yang di rumah sakit kalau gitu Pak ya, yang menungguin dari awal ya Pak ya? Iya betul. Waktu Bapak di rumah sakit dijelaskan nggak sama pihak rumah sakit kenapa harus dioperasi? Kita nggak dijelasin Pak, dan operasi juga kita nggak minta dioperasi waktu itu. Ada inisiatif lainnya nggak Pak kenapa harus dioperasi? Yang pertama kan yang tanda tangan untuk bukti penyawa mau ditindak operasi itu pertama istri saya. Istri saya juga sih nggak tahu tindakan operasi kayak gimana, karena dijelasin. Itu termasuk dengan keluarnya orang sendiri tidak ada penjelasan. Tidak tahu Pak, cuma dikasihin saya cuma disodorin si Rozan sama suster, saya nggak paham Pak. Nggak ada penjelasan sama sekali dari situ. Tertulis juga kita nggak tahu, nggak ada. Harusnya kan yang saya tahu setiap mau tindak operasi harusnya minimal dokter yang anestesia siapa menjelaskan mau operasi ini tingkat lukanya seberapa parah, tindakannya harus gimana, biusnya menggunakan bius apa, harusnya ada penjelasan Pak. Gitu. Oke. Tambahan ya pimpinan tadi udah dijelaskan dari pihak rumah sakit, dari Camsin termasuk dari pihak keluarga tadi sudah menjelaskan kronologinya. Nah, kalau dari rumah sakit tadi kan dijelaskan adalah SOP tindakannya seperti ini, mungkin oke lah kita terima. Cuman apakah dalam tindakannya itu ada kealpaan atau tidak? Betul. Karena dalam dunia medis dan dunia hukum itu ada yang disebut adalah kealpaan sama kesengajaan. Artinya kami mendorong untuk dilakukan tim pencari fakta dalam kasus ini. Itu dari pihak kami. Ternyata setelah viralnya kasus ini banyak yang speak up Pak. Banyak diduga korban juga. Kemudian komentar-komentar nanti bisa dilihat sendiri di akun media sosial. Dan kami juga sudah membawa bukti Pak, ini sudah saya print semua. Ada beberapa korban yang mengalami dugaan yang sama di rumah sakit Fikri juga Pak. Kalau boleh ditampilkan, kita juga sudah ada playlistnya kalau mau ditampilkan. Kalau enggak, silakan nanti bisa dibuka sendiri. Artinya ini penting Pak, penting untuk kasus ini benar-benar diusut. Karena nggak cuma satu ternyata, banyak korban-korban dan kita juga sudah membuka portal pengaduan dan sudah masuk juga korbannya juga. Kalaupun nanti perlu dihadirkan, kita siap menghadirkan korban sudah mau gitu. Nah, ini kan untuk evaluasi semua Pak, untuk evaluasi rumah sakit, untuk untuk evaluasi semuanya gitu. Nah, mungkin dari saya sedikit itu saja, mungkin akan ditambahkan oleh Bang Dadi. Masih LBH kan? Atau mau di dulu yang lain? Pimpinan. Kebetulan saya dari legal sebelum melebar kemana-mana, mohon untuk dari penjelasan yang tadi yang belum dijelasin. Karena kan sebagian posisinya udah dijelasin. Ya, yang ada sesuatu yang belum dijelasin, tolong sebelum melebar kemana-mana dijelasin dulu supaya nggak melebar kemana-mana dulu. Pimpinan kan sudah memberi kesempatan kepada pihak rumah sakit. Rumah sakit sudah menjelaskan kronologi sejelas-jelasnya. Terus dari pihak Cansing juga sudah menjelaskan kronologi peristiwa. Nah, tadi kesempatan untuk mengumumkan pendapat, karena ini RDP ya, dengan pendapat dari pihak keluarga. Itu kan, jadi ini fair nih, tinggal BPJS nih yang belum. Karena begini, kenapa kenapa peristiwa ini menjadi viral?
kenapa peristiwa ini menjadi perhatian publik. Ya. Karena kalau kita bicara tentang orang meninggal, itu lumrah. Setiap hari mungkin ada orang yang meninggal. Dan terhadap klien kami, almarhum Kintan Juniasari bin Sadi, persoalan ini menjadi persoalan bersama. Kenapa? Yang pertama adalah Kintan seorang pekerja atau karyawan buruh di salah satu PT. Ya. Dengan Kintan sebagai buruh di satu perusahaan, maka hubungan hukum antara Kintan dengan perusahaan itu melekat. Yang kedua, Kintan mengalami kecelakaan kerja di ruang produksi, artinya di perusahaan itu sendiri. Ya. Yang ketiga, Kintan meninggal di rumah sakit. Nah, di luar itu ada satu yang luput dari ingatan publik, bahwa persoalan orang sakit pasti akan ada persoalan siapa yang akan menanggung biaya. Ya, apakah biaya itu di-cover sendiri atau oleh asuransi. Seperti itu. Dulu di zaman saya masih remaja, tahun 2000-an ke sana, sebelum dokter atau petugas kesehatan melakukan tindakan, pasti akan ditanya dulu. Pasti korban atau keluarga atau pasien ditanya dulu, Pak, dulu itu biasanya. Ada uangnya enggak, atau Bu, Bapak, ini pasien harus dilakukan dengan biaya anu. Ketika pembiayaan itu belum disanggupi oleh korban, maka separah apapun kondisi pasien, ya, seurgent apapun yang harus dilakukan tindakan oleh petugas medis saat itu, pasti akan menunggu kesepakatan. Ya. Nah, kita mencurigai di sini akhirnya kan, karena seperti tadi kita saksikan apa yang disampaikan oleh keluarga, tidak ada penjelasan secara interaktif antara pasien dengan rumah sakit saat itu. Jadi kalau kita sorot secara kasat mata bahwa proses ini berjalan begitu ideal, seperti rumah sakit yang ada di Palestina, seperti rumah sakit yang ada di Gaza. Para medis yang ada di Gaza itu tidak mementingkan, tidak mempertimbangkan tentang aspek bisnis, yang adalah aspek kemanusiaan. Karena sejatinya memang rumah sakit itu adalah lembaga kemanusiaan, Pak. Nah, ini kita bisa lihat, Pak, kondisi di sini dari penuturan keluarga korban tadi, di mana pasien dengan begitu cepat ditangani dan sebagainya. Nah, apakah di situ ada motif atau modus, ya? Apakah ada modus untuk mengambil keuntungan semata? Seperti apa? Karena ini perlu kita tanya di BPJS juga. Apakah ada menu-menu harga terkait penyakit? Misalkan kayak operasi A, B, C, ada nggak harganya di situ? Ya kan? Misalkan seperti kemarin kan sempat ramai Kang Deddy Mulyadi ya, tentang melahirkan dengan cara normal dan melahirkan dengan cara sesar. Dan sepertinya ini sudah teman-teman sudah tahu lah hal seperti itu. Nah, di dalam persoalan operasi juga, apakah ada perbandingan nilai harga? Dan kenapa ini bisa, petugas saat itu bisa mengambil keputusan untuk dilakukan bius total atau anestesi total? Apakah ada range harga yang berbeda antara bius total dan bius lokal? Sehingga kita perlu mencurigai hal ini. Nah, kemarin kita bisa mendengarkan bersama bahwa Fikri ini salah satu rumah sakit yang berprestasi katanya. Ya, tapi dalam beberapa tayangan komentar yang kami fasilitasi di dalam aplikasi yang kami sediakan saat itu, ada beberapa yang mungkin kalau lebih satu banyak ya, ada banyak komentar-komentar yang miring terhadap rumah sakit Fikri Medica itu sendiri. Nah, tadi kita
juga bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Dokter, terus Pak Dokter anestesi. Ya, dalam konteks sivitas akademik atau ekspertis spesialisasi akademik, ya kami terima. Karena kami tidak tahu, karena dunia kedokteran tidak bisa diintervensi oleh masyarakat awam, Pak. Artinya di sini kita membutuhkan kejujuran informasi. Karena yang tahu Bapak, yang mengetahui pengetahuan Bapak, yang menguasai pengetahuan Bapak, dan apapun resiko-resiko yang akan timbul dari sebuah kegiatan medis itu yang tahu juga Bapak. Kita nggak tahu, Pak. Dan sehebat apapun Bapak menyampaikan di sini, saya hanya jadikan sebagai informasi. Karena ini bukan ruang pengadilan, Pak. Ini bukan ruang pengadilan, tidak mengikat secara hukum, Pak. Keterangan Bapak tidak menjadi fakta hukum, Pak. Tidak akan menjadi fakta hukum. Itu hanya sebatas opini. Dan kami tidak mau melayaninya karena akan terjadi debat kusir, Pak. Karena ujungnya Bapak pasti akan ngomong bahwa ini wilayah akademik kami, ya, wilayah pengetahuan kami yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Makanya di sini saya butuh informasi yang jujur. Dan ingat, dalam Undang-Undang Nomor 17 2023 tentang kesehatan, bahwa malpraktek itu bisa terjadi di beberapa profesi, salah satunya adalah dunia kedokteran, kesehatan, ya kan? Dan ada ancaman pidana di situ. Artinya apa? Dalam perspektif pidana itu kita tidak akan menyerah untuk mendapatkan informasi begitu saja, karena dalam pidana hubungan hukum korban itu diwakilkan kepada negara, dan penyidik maupun siapapun yang bertindak di sana dalam konteks penyidikan dan penuntutan berhak untuk mengejar dan menggali informasi itu. Untuk saat ini ya kami hanya terima mendengarkan, tapi tidak menerima pendapat Bapak yang tadi disampaikan. Terima kasih. Ya, intinya apa betul yang disampaikan oleh Bang Hadi, Pak, bahwa kami pun ya seperti itulah di Komisi 4, Pak. Karena kami mengundang semua pihak ini kaitan dengan klarifikasi, Pak. Nah, tadi kebenaran mutlaknya tentunya ada tadi seperti kejujuran lah gitu kan, kejujuran, kemudian juga mungkin membutuhkan ahli barangkali, Pak, karena ini harus ada ahli yang bisa menjelaskan gitu kan. Kami mungkin nanti dari jajaran Komisi 4, sekretaris maupun anggota tidak bisa menyimpulkan sifatnya ruang dengar pendapat, Pak, gitu kan. Ya, harapan kami tentunya dengan hadirnya kita di sini ini, yang pertama kita bisa menjelaskan mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya, yang tentunya berikutnya ini bisa dipahami oleh semua pihak, gitu, terutama dari pihak korban tentunya dan kuasa hukumnya. Mas saya, biarkannya kita dengarkan dari kesehatan seperti apa, karena dinas kesehatan ada salah satu OPD yang memang sebagai pembina dari semua rumah sakit yang Kabupaten Karawang. Kemudian nanti kita lanjut ke BPJS tenaga kerjaan, Pak, ya. Dan sebetulnya apa yang tadi disampaikan pihak korban, Pak, saya juga baru sebulan melakukan tindakan operasi, Pak. Jadi betul waktu saya mau dioperasi itu ya tadi, Pak, saya dicek dulu darah, Pak, ya, kemudian rongsen, EKG, Pak, ya, dan bahkan operasi saya ditunda, Pak. Mengapa ditunda? Karena kenapa? Tadi, Pak, gula darah saya tinggi gitu, Pak. Nah, tunda seminggu. Nah, sampai betul-betul saya harus diturunkan dulu gula darahnya, Pak. Diberikan perlakuan sehingga minum obat waktu itu ya penurun darahnya sampai 4 kali, Pak, sehari, Pak, supaya tadi kondisi gula darah saya harus di bawah 200, Pak. Nah, kan ini juga tadi ya termasuk dokter bedah juga menjelaskan, Pak, poin to poin, Pak, apa yang ada yang akan saya tanda tangani gitu kan. Diinformasikan juga biusnya total, mengapa saya pertanyakan juga mengapa bius total gitu kan. Nah, mungkin penjelasan itu yang bisa nanti menjadi
bahan-bahan informasi lah buat pihak keluarga maupun dari kuasa hukumnya. Gitu. Saya kira dari Dinas Kesehatan ya Pak Sekretaris. Oke. Kesehatan, tenaga kerja, kemudian terakhir dari pengawasan BPJS ya nanti jelas karena kaitan tadi dengan informasi dari kuasa juga tadi tidak dipertanyakan dulu siapa yang nanggung biaya gitu kan. Nah, itu. Oke, maka silakan mudah-mudahan udah secepatnya Pak ya karena kita mepet. Tapi yang jelas intinya pertemuan hari ini nanti mungkin langkah awal untuk nanti bisa disikapi oleh pihak keluarga, rumah sakit dan juga kuasa hukum. Terus ya, maka lanjut di kesehatan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang kami hormati pimpinan serta semua anggota dewan yang terhormat dari Komisi 4 dan yang kami hormati perwakilan dari keluarga korban, rekan-rekan dari acara yang kami hormati tim dari Disnaker, dari perusahaan juga, dari Camsin, dan yang kami hormati tim dari Rumah Sakit Umum Vetri Medika. Pertama-tama kami dari Dinas Kesehatan menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya Nyonya Kintan Juniarsi Intisari. Kita berdoa mudah-mudahan almarhumah diterima iman Islamnya, diampuni semua dosa-dosanya, dan semoga keluarga selalu dalam kondisi tabah menghadapi ujian ini. Ya. Kami dari Dinas Kesehatan dari awal memang melihat kasus ini adalah kasus yang sangat sensitif sekali. Dari pemberitaan awal juga sudah memunculkan rasa tanda tanya yang besar terkait dengan penanganan kasus ini. Maka kami dari Dinas Kesehatan menempuh sejumlah langkah-langkah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kami. Kami meminta kronologi seutuhnya dari pihak Rumah Sakit Vetri terhadap penanganan kasus ini. Dan kami dari Dinas Kesehatan yang cukup cukup intens juga mempertanyakan apa yang sekaligus menjadi pertanyaan publik itu terkait dengan keputusan pemilihan jenis anestesinya. Ya, kenapa pada akhirnya diputuskan bahwa kasus ini harus dilakukan operasi dengan anestesi general. Dan seperti yang sudah dikuatkan tadi juga, sudah disampaikan langsung oleh dokter spesialis anestesinya, dan seperti itu juga kronologi yang disampaikan secara tertulis kepada kami Dinas Kesehatan. Dan sebagai informasi awal kami sampaikan ya, sekaligus ini sebagai keterangan atau informasi awal untuk memberi keyakinan bahwa dari dokumen tertulis yang kami terima, semua catatan penanganan yang dilakukan oleh Rumah Sakit Vetri yang kami terima, yang bisa kami sampaikan sebagai informasi awal itu adalah bahwa tim di rumah sakit, tim medis di Rumah Sakit Vetri Medika ini sudah menerapkan semua prinsip-prinsip atau protokol keselamatan pasien. Nah, namun demikian kami yakin bahwa dengan besarnya perhatian publik terhadap kasus ini, maka apa yang menjadi catatan awal dari Dinas Kesehatan sudah pasti belum menjadi keterangan yang final atau keterangan yang cukup. Nah, oleh karena itu kami juga berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Kesehatan sudah menyampaikan ke kami bahwa dalam waktu dekat ini kami sedang berkoordinasi terus. Itu akan ada investigasi yang mendalam terkait dengan penanganan kasus ini. Jadi ada tim investigasi dari Kementerian Kesehatan, di dalamnya itu ada KNKP, ya, ada Komite Nasional Keselamatan Pasien. Nah, tim investigasi inilah nanti ya
yang akan melakukan audit secara menyeluruh tentang kasus ini dan hasilnya seperti apa. Nah, itu kita menunggu hasil investigasi yang akan dilakukan. Nah, tetapi sebagai catatan awal, ya, tidak bermaksud sedikit pun untuk membela rumah sakit, tidak sedikit pun ada maksud untuk membela rumah sakit. Bahwa dari catatan awal yang kami terima, dokumen-dokumen tertulis yang kami terima, nah itu semua yang tercatat, yang tertulis di sana sudah mencerminkan bahwa prosedur yang ditempuh oleh rumah sakit itu sudah sesuai dengan prinsip-prinsip mutu dan keselamatan pasien. Ya, nah itu jadi selebihnya itu nanti akan berproses lagi untuk investigasi lebih lanjut. Nah, mungkin kami dari Dinas Kesehatan sementara itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila itu wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Dinas Kesehatan. Terima kasih juga pada pimpinan DPRD, Pak Wakil Ketua Pak Tatang yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Ya. Selanjutnya dari Disnaker, silakan Bu, kaitan dengan apa yang tadi sudah disampaikan oleh BNPT Changsin. Apakah memang menurut Disnaker seperti apa? Kami persilakan. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kami dari Disnaker, khususnya dari bidang hubungan industrial dan syarat kerja, dapat kami sampaikan bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Pasal 57 bahwa pekerja yang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja atau meninggal mendapatkan pesangon sebanyak 2 kali ketentuan pasal 40 ayat 2, 1 kali ketentuan pasal 40 ayat 3, dan 1 kali pasal 40 ayat 4. Jadi rinciannya seperti ini pimpinan. Misalnya informasi yang kami dengar bahwa Ibu Kintan masa kerjanya sudah 5 tahun tapi kurang dari 6 tahun. Data kami dapat dari pihak Changsin, kalau bekerja sudah lebih dari 5 tahun tapi kurang dari 6 tahun meskipun sehari, maka mendapat pesangon sebanyak 6 bulan upah dikali 2, berarti pesangon 12 bulan upah. Lalu uang penghargaan masa kerja 1 kali 3 bulan, jadi uang penghargaan masa kerja 3 bulan, dan penggantian hak. Penggantian hak yang dimaksud adalah sisa cuti yang belum diambil oleh pekerja. Lalu kami mendapatkan informasi dari pihak Changsin bahwa pesangon sudah diperhitungkan dan akan dibayarkan pada tanggal 5 Mei tahun 2025. Demikian pimpinan untuk sementara. Terima kasih. Oke, dari BPJS barangkali. PPD pengawasan ada? Oke, siap. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan Dewan Komisi 4 DPRD Karawang dan semua pengundangan yang kami hormati. Pertama-tama mohon izin kami menyampaikan permohonan maaf dari Kepala UPTD tidak bisa hadir karena dalam waktu yang bersamaan ada jadwal rapat pimpinan di Bandung. Kemudian izin saya menyampaikan terkait dengan adanya di PT Changsin Indonesia yang mana kami diperintahkan oleh Kepala BPD untuk melaksanakan pemeriksaan langsung ke perusahaan, yaitu pada tanggal 21 April 2020. Yang pertama, bahwasanya perusahaan telah melaporkan kecelakaan kerjanya ke kantor kami sesuai dengan Permenaker nomor 3 tahun 2098 dengan tepat waktu, artinya 2x24 jam. Kemudian kami juga melaksanakan pemeriksaan khusus yang mana untuk memastikan yang pertama apakah hak-hak korban yang mengalami kecelakaan telah dipenuhi oleh pihak perusahaan.
Yang kedua terkait dengan kecelakaan kerjanya, supaya ke depan tidak terjadi lagi hal demikian. Terkait dengan masalah Korban, bahwasanya untuk kecelakaan yang terjadi ditetapkan mendapatkan santunan kecelakaan kerja yang mengakibatkan meninggal dunia, sehingga hak-haknya tentunya korban sendiri telah terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan, sehingga yang bersangkutan berhak atas santunan kematian karena kecelakaan kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan juga tadi yang telah disampaikan dari Dinas Akar Karawang bahwa yang bersangkutan juga telah akan diberikan pesangon penghargaan masa kerja dan juga uang duka yang akan disampaikan oleh perusahaan pada tanggal 5 Mei 2025. Terkait dengan kecelakaan kerja, bahwasanya sesuai dengan tadi kronologis yang disampaikan oleh pihak perusahaan, bahwa kecelakaan kerja terjadi pada mesin booster dengan kapasitas 5 ton. Kemudian kami pemeriksaan ke lapangan bahwasanya memang pada mesin tersebut telah dilakukan upaya-upaya terkait dengan ketiga. Di antaranya kami cek lapangan sudah ada sensor yang terpasang bahwa sesuai dengan peraturan nomor 38 tahun 2016, setiap mesin mesti dipasang alat pengamanan berupa sensor tadi. Kemudian juga di situ juga sudah ada tanda-tanda keselamatan yang mesti dipatuhi oleh setiap pekerja. Dan yang mana juga perusahaan telah melakukan improvement terkait dengan K3 di sana. Kami sudah kecelakaan bahwa tidak boleh lagi ada tangan yang masuk ke dalam mesin, karena dikhawatirkan tadi ada pengalaman bahwa mesin hidroliknya itu turun sendiri. Apakah itu sensornya error? Maka kami perintahkan kepada perusahaan supaya setiap sebelum melaksanakan pekerjaan, operator akan melaksanakan namanya preventive maintenance. Artinya mengecek kondisi mesin sebelum melaksanakan pekerjaan secara harian. Jadi apakah itu dicek dulu sensornya bisa apa enggak. Biasanya kalau dilewatkan tangan sensornya akan berwarna merah, berarti itu tandanya sensor sedang berfungsi. Kemudian itu yang kami sarankan pada pihak perusahaan supaya ke depan kecelakaan tersebut tidak terjadi kembali. Sebagai informasi bahwa terkait dengan profil pada sanksi di kantor kami, bahwa pada sanksi juga sudah mendapatkan penghargaan audit sistem manajemen dari Kemenaker dan juga telah mendapatkan penghargaan sertifikat kecelakaan nihil. Nah, pertanyaannya kenapa ada kecelakaan sudah dapat sertifikat? Karena memang sanksi ini pangkalinya besar, yaitu jumlah karyawannya 14.000 orang, sehingga dengan jumlah dengan perusahaan besar, dia sudah mencapai 1,2 juta jam kerja tanpa kecelakaan, maka berhak mendapat memperoleh sertifikat kecelakaan nihil. Sehingga memang karena pangkalinya jumlah karyanya besar, sehingga dapat mendapatkan penghargaan kecelakaan nihil. Namun tentunya kami terus memberikan himbauan kepada perusahaan agar senantiasa melakukan sosialisasi yang intens kepada semua karyawannya yang banyak tersebut supaya hal tersebut tidak terjadi. Demikian pimpinan dari kami pelaksananya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Itu Pak, kadang-kadang kami pun ada beberapa waktu memang kita juga untuk melakukan kunjungan kerja perusahaan. Salah satunya fungsikan itu lakukan pengawasan dalam artian jangan sampai gitu kan ya terjadi kecelakaan kerja gitu kan. Karena kalau sudah seperti ini ya tadilah gitu kan ya. Jadi membuat kita repot semua. Jadi makanya pada teman-teman dari perusahaan kalau memang dari kami ini ada yang di lapangan, salah satunya tadi mengingatkan jangan sampai terjadi hal yang tidak kita inginkan. Berikutnya mungkin dari BPJS Ketenagakerjaan. Silakan Pak. Terima kasih Pak Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera kita semua yang terhormat Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Karawang beserta jajaran Komisi 4 DPRD Kabupaten Karawang, yang terhormat Bapak Ibu hadirin yang hadir pada kegiatan hari ini. Dari kami BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan bahwa PT Changxin adalah salah satu peserta BPJS Ketenagakerjaan
Kerjaan yang tertib administrasi, sehingga seluruh pekerjanya itu didaftarkan dalam program BPJS Kerja sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Dan Rumah Sakit Fikri adalah salah satu mitra kerja kami, sesuai dengan kerjasama yang sudah kita sepakati, adalah mitra yang memberikan pelayanan terhadap pengobatan, perawatan akibat kecelakaan kerja. Jadi Bapak Ibu sekalian, sedikit informasi bahwa di Indonesia ini kan sudah ada 2 BPJS. Kadang-kadang ada yang salah memahami. Jadi ada BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Dan kami ini diberikan tugas yang berbeda. Dan program yang berbeda juga. Kalau BPJS Kesehatan itu satu programnya, yaitu program kesehatan. Kalau kami diberikan amanah 4 program, bahkan ada 5 program, bonusnya itu jaminan kehilangan pekerjaan. Yaitu program kecelakaan kerja, program jaminan kematian, program jaminan hari tua, dan jaminan pensiun, dan juga jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, sesuai dengan tema pada pertemuan hari ini, ya pada tanggal 12 April 2025, tepatnya pukul 8:55, kami mendapat informasi dari PT Changsir bahwa ada salah satu karyawatinya yang mengalami kecelakaan kerja dan lalu dibawa oleh pihak perusahaan ke Rumah Sakit Fikri. Karena Rumah Sakit Fikri adalah salah satu mitra kerja kami, jadi kami berikan jaminan sesuai dengan tugas kami. Si almarhumah ini kita berikan jaminan untuk dilakukan pengobatan dan perawatan. Dan biaya yang ditanggung oleh BPJS dalam hal kecelakaan kerja itu tidak ada batas biaya, baik waktu maupun biayanya. Lalu tanggal 15 April 2025 kami mendapat informasi dari pihak perusahaan bahwa almarhum Intan ini meninggal dunia. Selanjutnya kami juga melakukan kunjungan ke lapangan memastikan bahwa berita yang kami dapat itu benar. Karena apa? Untuk kami menetapkan manfaat yang akan kami berikan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Jadi untuk almarhumah Intan Juniarsi ini kami tetapkan sebagai meninggal akibat kecelakaan kerja. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian informasi, kalau untuk peserta BPJS Kerjaan yang meninggal bukan karena kecelakaan kerja itu manfaat santunannya 42 juta. Namun kalau untuk Intan Juniarsi ini karena meninggal akibat kecelakaan kerja, tadi disampaikan pengawas, jaminan yang dibayarkan adalah upah dikali 48. Upah yang dilaporkan ke BPJS Kerjaan dikalikan 48. Dan 48 kali, Pak. Jadi per bulan. Iya. Upahnya dikali 48. Kalau untuk totalnya 321.600.000 sekian. Jadi manfaat yang sudah kami simboliskan, kebetulan kami sudah simboliskan pada tanggal 28 hari Senin kemarin dihadiri oleh keluarga, ahli waris dan juga kami BPJS Kerjaan dan pihak perusahaan. Itu kami sudah serahkan secara simbolis sebesar 321.600.000 sekian. Jadi total yang kami bayarkan itu ditambah lagi nanti ada jaminan pensiun karena PT Changsir ini sudah mendaftarkan juga almarhum ini termasuk program pensiun. Jadi nanti ada yang kami bayarkan secara anuitas atau berkala kepada ahli waris. Jaminan pensiun 391.000 per bulan. Selama ahli warisnya masih ada, Pak. Semestinya ada lagi jaminan beasiswa, namun karena almarhum belum memiliki putra putri, jadi beasiswanya tidak didapatkan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua pihak barangkali sudah menyampaikan pendapatnya, kita bersama-sama mendengarnya. Selanjutnya
Ya, dari Sekretaris Komisi 4 kami persilakan Pak JSDP dari fraksi Amanat Golkar. Ya, soalnya ini hari Jumat ya, Pak ya. Kita juga harus membatasi kalau seandainya memang RDP pada siang hari ini sebelum Jumatan dirasa belum cukup, ya kita lanjutkan setelah Jumat, kan kita masih punya waktu yang cukup panjang juga, gitu kan. Ya, niatannya dan namanya RDP ini kan mencari informasi sedetil-detilnya, ya bukan hanya sekedar melakukan kewajiban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rasul. Dan syukurillah yang sama-sama kita hormati dan banggakan Pak Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Karawang, Wakil Ketua dan segenap anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Karawang. Kemudian teristimewa buat keluarga Teh Kintan ya, Sari. Semoga almarhumah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dikuatkan, yang ditinggalkan, kemudian dengan kuasa hukum yang lebih ajak juga ini. Dan di beserta sejajaran dan seluruh tamu undangan yang kami hormati dan banggakan. Mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu. Yang pertama, bahwa dengan kejadian ini ya menampar kita semua, terutama dunia ketenagakerjaan di Kabupaten Karawang. Kenapa saya sampaikan itu? Karena Karawang ini adalah kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara. Dan kejadian ini berharap ini kejadian yang terakhir yang terjadi di dunia perusahaan. Kenapa ini saya sampaikan yang terakhir? Karena yang namanya program K3 itu kan sebenarnya bisa diusahakan sekuat tenaga, semaksimal mungkin, seoptimal mungkin untuk meminimalisir risiko kecelakaan kerja. Gitu. Kenapa sebenarnya bisa diusahakan sekuat tenaga, semaksimal mungkin, seoptimal mungkin untuk meminimalisir risiko kecelakaan kerja. Gitu. Kenapa saya sampaikan? Karena ini nggak bisa bahwa ada di hilir saja nih cerita di Rumah Sakit Fikri. Jadi analisa saya justru berharap kita coba analisa dari hulunya juga, gitu kan. Makanya keterangan UPTD pengawasan, berani nggak UPTD menyatakan secara tegas apa yang mereka lihat dan apa yang mereka analisa di lapangan di PT Jangsin? Saya rasa pasti normatif. Itu karena sebagai mitra. Dan saya apresiasi hadirnya PT Jangsin di Bumi Bangka Perjuangan Kabupaten Karawang dengan jumlah karyawan 14.000. Saya yakin sudah punya SOP yang luar biasa ya tentang program K3. Tapi tidak ada satu perusahaan yang sempurna, karena ini kan proses operasionalnya kan dari hari ke minggu, dari minggu ke bulan, dan sudah puluhan tahun. Tetapi keterangan yang kami dengar bahwa UPTD pengawasan di situ ada potensi bahwa hidroliknya ini kan kadang-kadang suka jalan sendiri. Nah ini kan jadi pertanyaan, gitu loh. Nah ini jadi pertanyaan besar. Kenapa hidroliknya jalan sendiri? Gitu kan? Nah ini. Nah makanya apakah memang di situ kan sudah bisa menyampaikan keterangan bahwa hidroliknya bisa jalan sendiri sehingga ada kejadian tangannya Teh Kintan ini terjepit. Nah, apakah pihak PT Jangsin sendiri sudah melakukan perbaikan-perbaikan itu sehingga memastikan ya bahwa si mesin tersebut sudah tidak lagi bermasalah? Ini yang paling penting tentang program K3-nya. Karena apa? Karena ini yang harus kita pastikan bahwa program K3 yang tadi sudah disampaikan mendapat sertifikat kita apresiasi, tapi untuk meminimalisir ya, Bang Susilo ya, ini nanti ke depan ini juga harus dipastikan. Itu yang pertama poinnya, cerita di hulunya. Kemudian kita juga penting untuk mendorong, tadi disampaikan oleh teman-teman LBH ya, tim mencari fakta tentang kondisi mesin di situ yang sebenarnya. Gitu. Bukan berarti kami teman-teman DPRD sebagai mitra UPTD pengawasan tidak percaya terhadap UPTD pengawasan dan Disnaker dalam hal ini. Tapi ini butuh supaya ada informasi seterang-terangnya. Sebagai apa? Sebagai bahan informasi seterang
seterang-terangnya. Sebagai apa? Sebagai bahan evaluasi besar dan pembelajaran yang sangat berharga ke depan. Bukan hanya untuk PT Changsin, tapi untuk perusahaan-perusahaan dari Kabupaten Karawang. Gitu. Kemudian yang selanjutnya ini kepada Rumah Sakit Fikri ya. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bang Dhani bahwa rumah sakit itu tidak hanya full profit oriented, Pak. Karena jelas sudah diatur di dalam undang-undang di Permenkesnya juga, di undang-undang kesehatannya juga sudah jelas. Itu apalagi berbicara tentang kegawat daruratan. Ya. Kegawat daruratan itu di Permenkes 47 2018. Cerita kegawat daruratan yang berpotensi terhadap kehilangan nyawa dan kecacatan sudah diatur di situ. Jadi sudah tidak lagi berbicara kalau seandainya seperti ini konsekuensinya nanti klaim BPJS-nya sekian X rupiah, kalau seperti ini X rupiah. Nggak seperti itu, Pak. Apalagi tadi ekstrim menjelaskannya Bang tadi seperti rumah sakit di Jalur Gajah. Jauh. Kalau seandainya seperti itu udah sangat luar biasa. Makanya ini menggeliti pertanyaan kita ya, di dalam benak kita semua dengan kasus ini. Karena apa? Karena sudah ada korban. Korban meninggal kayak kita ini. Kita dengar dari kakaknya, adik saya lihat di IGD itu, lamun cek bahasa Jerman sama seger bleger. Ya, dia berangkat dari rumah pagi buta ke PT Changsin itu dengan sehat. Gitu. Ketemu di IGD sehat. Kalau kecelakaan itu udah bukan lagi jadi perdebatan ya. Ini Pak, ini kan jadi pertanyaan besar kita tentang dunia medis, tentang kegawat daruratan, tentang bagaimana klaim BPJS. Yang sampai hari ini tuh kan ada di dunia yang abstrak tentang medis, tentang abstrak tentang klaim BPJS. Kalau kelas 3 seperti ini, kalau kelas 2 seperti ini, kalau kelas 1 seperti ini, lamun kelas 3 marah dalila pelayanan anak kelas 2 rada cepat, kelas 1 cepat komo lamun pakai umum. Gercep. Benar nggak? Betul. Iya, coba tanya yang pakai KIS. Kalau dilayani di rumah sakit, wah, seamplong-amplong di IGD lagi. Betul. Pakai umum, buah deh, desirikna, di perahu di pangku. Kayak bahasa Jerman, dirawu di bangku. Benar, ini fakta. Ini harus dijelaskan, bukan hanya konteks tentang ini. Gitu. Tapi bagaimana evaluasi besar terhadap pelayanan kesehatan di rumah sakit, bagaimana tentang program K3 di perusahaan-perusahaan. Ini dua konteks ini yang harus kita menjadi pembelajaran besar di Kabupaten Karawang. Apalagi keterangan dari Bapak kami, teman lama saya di Pak Dr. Laude, orang baik. Ada tim dari KNKP ya, Komite Nasional Keselamatan Pasien. Ya. Kalau sampai turun dari Kemenkes, Komite Nasional Keselamatan Pasien. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan informasi setransparan mungkin ya dari Kemenkes ini tentang keselamatan pasien, supaya pembelajaran bersama Pak. Bahwa kita sebagai warga negara, bahwa kita sebagai warga Kabupaten Karawang dalam konteks sebagai pasien bukan menjadi kelinci percobaan. Ya, betul. Paham ya? Bukan saya tidak percaya terhadap dunia medis, karena ini fakta ada. Saya sampaikan. Dengan jari tengah kalau tidak salah yang tadi ada sedikit hancur ujungnya ya. Kemudian dari telunjuk, kan saya bertanya gitu, kok bisa dengan tadi bius general, kemudian apakah ada pertimbangan-pertimbangan lain yang mungkin aspek risikonya lebih kecil gitu. Jangan sampai kalau seandainya tidak dioperasi nanti klaim BPJS-nya murah. Betul. Itu disingkat ya Mah ya. Dengan khawatirnya kita, lamun itu dioperasi Pak nanti klaim BPJS-nya murah nih. Khawatirnya. Makanya kita operasi. Makanya dengan tidak adanya komunikasi dengan pihak keluarga sehingga saya mengucapkan pernyataan itu. Wajar dong, benar nggak? Betul.
fungsi controlling kami menyatakan bukan berarti kami tendensius dan memfitnah ya, tapi analisa kita, gitu kan? Karena tidak ada komunikasi Pak. Kalau seandainya Bapak tidak dioperasi, ini Teh Kintan kemungkinan nanti akan sedikit cacat Pak, karena ini tidak dijahit atau tidak di-print. Misalkan kadang-kadang seperti itu. Tapi kalau dioperasi memang kita harus melakukan bius total atau seperti ini atau seperti ini, gitu resikonya. Nah kan ini penting dilakukan komunikasi secara detail. Karena apa? Berhubungan dengan nyawa. Itu loh. Apalagi mungkin kakaknya, ayahandanya pagi lihat berangkat dari rumah, terus dia kiri seger, begitu pulang jam 5 ya hanya dengar kabar Teh Intan kritis, pasti ada pertanyaan besar. Nah ini makanya kami dari Komisi 4 DPR Kabupaten Karawang sepakat kita mendorong tim pencari fakta untuk kejadian ini supaya para negara untuk mendampingi Komite Nasional Keselamatan Pasien. Kita bersinergi ya antara pemerintah daerah kabupaten, kemudian dengan Kemenkes ini seperti apa nanti didampingi oleh teman-teman dari kuasa hukum supaya apa? Supaya ada pembelajaran berharga ke depan. Saya tidak memponis dari karena tadi sudah disampaikan bahwa kami adalah bukan lembaga eksekutorial DPRD ini. Itu kami adalah hanya untuk memfasilitasi, ya, menggali informasi sedetil-detilnya. Dan tadi disampaikan bahwa pernyataan kita bukan menjadi fakta hukum ya Bang tadi ya di ruangan ini, ya. Tapi kita mempunyai niat baik bersama ya. Dengan kejadian ini ya, tanpa memponis siapapun yang salah, tapi mudah-mudahan ini menjadi kejadian yang terakhir di dunia perusahaan di Kabupaten Karawang tentang kecelakaan kerja ini. Bang Susilo dan beserta seluruh teman-teman di Camsin ya, saya titip pesan ya, mohon untuk terus lebih ditingkatkan kembali program K3-nya. Sekali lagi, saya atas nama Sekretaris Komisi 4 DPRD Kabupaten Karawang, mudah-mudahan kejadian ini adalah kejadian yang terakhir di mobil Pangkal Perjuangan Kabupaten Karawang. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma fiq lahu wa tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari yang lain, jajaran DPRD, kalau tidak ada, emang sudah jelas arahan dari kita Komisi 4 ya. Mendorong untuk membentuk tim pencari fakta. Apalagi tadi dari Dinas Kesehatan juga sudah koordinasi dengan Kementerian Kesehatan ya. Ini supaya menjadi bahan perhatian buat kita semua, dan saya tadi juga berharap jangan sampai ada kecelakaan di dunia kerja di Kabupaten Karawang. Pak Pimpinan, saya kira cukup Pak ya. Tinggal tindak lanjut berikutnya barangkali. Sekali lagi kami dari Komisi 4 mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran teman-teman baik dari media dan lain sebagainya, atas undangan pimpinan DPRD pada pagi hari ini. Kita menindaklanjuti pemberitaan yang viral kaitan dengan kecelakaan tenaga kerja atas almarhum Kintan ya. Mudah-mudahan kita kembali berdoa agar Bu Kintan ini diampuni dosanya, diberi pahala Islamnya, dibahagiakan di alam kuburnya, ditempatkan yang Allah. Itu saja barangkali yang saya sampaikan pada siang hari ini. Saya akhiri dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mereka dilanjut masih ada itu. Boleh. Tim pencari fakta.